Bismillah, alhamdulillah kita ketemu lagi bareng gua Romi. Bukan handphone, bukan tablet, bukan laptop. Sekarang kita mau unboxing jam tangan smartwatch. Ini mencuri perhatian gua, jujur li. Ini gua udah lihat videonya di luar, cukup menarik dan akhirnya masuk resmi dibawa ke Indonesia. Harganya gua belum tahu berapa, mungkin 3 sampai 4 jutaan ya. Nah, ini namanya Amazfit Balance. Ini adalah versi pembaruan atau refreshnya dari, kalau kalian tahu ya, Amazfit itu dulu punya GTS dan GTR, itu udah nggak ada lagi, diganti dengan Amazfit Balance. Dan keras. Dadah. Wow, ini dia jam tangannya. Nanti dulu ya, kita singkirkan dulu. Nah, ini ada petunjuknya nih, tebal, dan ini chargernya warna hitam dengan model, oke, ini modelnya magnetik ya, tuh model ditaruh gitu ya, ditempel, tapi ujungnya dia masih USB-A. Oke, lanjut ke smartwatchnya. Serius, gua suka banget sih sama desainnya. Dia tuh desainnya apa ya, kayak sederhana aja gitu ya, tapi enak dilihatnya. Bagian belakangnya kayak gini ya, ada sensornya. Jadi di sini ada, dan ini buat magnetic chargingnya. Terus untuk ininya nih, strapnya dia pakai 22 mm, tapi dia modelnya quick release ya. Cuma gua nggak tahu apakah dia kompatibel dengan strap-strap lain di sana yang universal, atau harus pakai strap yang khusus di Amazfit, kayak Amazfit T-Rex modelnya kayak gitu ya. Nah, terus untuk tombol-tombolnya dia minimalis banget ya, cuman ada 2 di bagian bawah. Ini ada tombol standar digital, yang satu lagi untuk analognya nih. Nah, cuman menurut gua ini tombolnya kelihatannya tuh kayak gede banget gitu ya, kayak pentilnya kayak ngeganggu nih gitu. Kalau dibikin lebih kecilan dikit sih mungkin akan lebih enak. Cuma memang positifnya adalah, nah ini buat dia puter-puter kan, jadi muter-muternya tuh lebih enak karena nggak kekecilan, terutama buat tangan cowok ya yang jari-jarinya itu gede. Dan sekarang kita nyalain Amazfit Zepp brand. Nah, Zepp ini adalah aplikasi yang nanti perlu kita install di handphone kita. Dia modelnya gini ya, tuh kayak melengkung tuh. Jadi kalau kita taruh kayak gini di meja tuh, jadinya seperti ini. Nah, ini tampilannya, UI-nya dia Zepp versi 3.0. By default ya, menu-menunya sebenarnya tampilannya dia kayak Apple Watch nih. Gue mau kasih lihat ya, kayak Apple Watch, modelnya kayak gini, dan juga Watch GT4 yang terbaru gitu. Tapi bisa juga diubah jadi grid. Nah, ini fungsi scrollnya tuh bisa kayak gini. Terus juga watch face-nya juga dia ada sekitar mungkin 200, dan mayoritas tuh gratis, kayaknya nggak ada yang bayar malah ya. Dan watch face-nya itu bagus-bagus, dan yang gua suka adalah semua watch face ini punya mode always on display-nya masing-masing, walaupun sederhana banget. Misalkan kayak gini ya, nih tuh kayak gini, sederhana tuh kelihatannya ya, tuh kayak gini, cuman jarumnya aja, tapi at least layarnya akan selalu terlihat nyala, jadi nggak kayak jam bohongan gitu. Nah, tapi kita juga bisa untuk ubah preset atau template dari always on-nya. Misalkan, kita bisa ngeliat di sini mau ngikutin watch face aslinya, atau nah ini by default disediain nih. Jadi ini mau watch face-nya apapun itu, mau yang analog, tapi always on display-nya akan tampil seperti ini. Tuh ada yang analog, ada yang digital. Tuh kan cakep-cakep, dan ini bisa ada yang beberapa yang bisa kita custom lagi tampilannya. Cakep banget sih. Wah, warna ini bisa ganti-ganti gitu ya. Udah berkembang banget lah untuk UI-nya si Amazfit ini. Menurut gua ini salah satu smartwatch yang UI-nya paling enak, terus pilihan aplikasi juga ada ya, dan pilihan watch face-nya juga disediain banyak, bagus-bagus, dan gratis-gratis, dan fleksibel banget, bisa dipakai di Android dan juga di iOS. Oke, sekarang gua pengen bacain speknya ya. Untuk warnanya tadi, ternyata ini warna midnight yang terlihat seperti gunmetal, tapi ada satu lagi warnanya itu sunset gray, yang itu lebih, menurut gua lebih oke buat cewek. Terus beratnya ini 35 gram, nggak termasuk strapnya. Bodinya ini aluminium. Water resistance-nya dia 5 ATM. Terus, nah ini layarnya dia udah 1,5 inci. Udah pakai panelnya AMOLED, brightness-nya di 1500
nits, resolusinya 480x480 pixel, dan dia udah pakai tempered glass, nggak tahu versi berapa. Dia juga udah ada coating anti glare-nya, tapi jujur masih ya kelihatan agak mantul sedikit nih, kayak gini ya, tuh kan kelihatan tuh mantul di atas ya, jadi nggak terlalu anti glare banget. Nah, baterainya dia 475 mAh dengan magnetic charging yang katanya buat ngecasnya ini bisa penuh dalam 2 jam, dan buat ngabisinnya itu up to 2 minggu. Kalau kita pakai always on-nya nyala terus itu bisa up to dengan 5 hari. Untuk GPS-nya dia bisa, kalau aktif terus ya, itu bisa sampai 26 jam atau sehari semalam. Nah, sensornya yang di belakang ini tuh, dia pakai BioTracker versinya 5.0 ya, PPG biometric sensor dengan 2 LED. Sensor-sensor yang lain ada acceleration, gyroscope, geomagnetic, air pressure, ambient light, temperatur sensor. Jadi dia bisa ngukur suhu juga ya. Buat GPS-nya dia dual band, ada 6 satellite positioning system, Wi-Fi 2,4 GHz dan juga Bluetooth-nya 5.0. Nah, yang menarik dari smartwatch ini ya, sebenarnya ini tuh dia udah hampir-hampir kayak ngikutin Garmin ya kemampuannya, karena dia ada namanya readiness. Jadi dia bisa ngukur heart rate variable ketika kita pakai terus-terusan untuk tidur selama 5 hari sampai 7 hari. Nah, nanti akan diakumulasi dan kayak dikalkulate gitu ya. Terus juga heart rate ya, kalau heart rate itu mah cincai lah. Ini dia juga bisa ngasih tahu kalau misalkan heart rate kita terlalu rendah ataupun terlalu tinggi, dan dia bisa ngasih range-nya tuh yang kayak kemarin ya. Ini gua 44 sampai dengan 109 beat per menit. Workout-nya dia bisa sampai dengan 150 jenis olahraga. Nah, terus juga ada Zepp Coach. Nah, ini lagi-lagi mirip kayak Garmin. Jadi kita bisa milih nanti di sini, misalkan kita pengen lari ya, lari misalkan 10 km. Nah, nanti dia akan kalkulasi kira-kira kita perlu tidurnya seberapa banyak, perlu latihannya apa aja kayak gitu. Nah, terus juga punya body composition. Nah, ini tinggal taruh di lengan, terus habis itu tangan kita stabil aja, terus dia akan ngukur. Mungkin waktunya relatif singkat ya, sekitar 10-15 detik itu udah dapat. Nah, ini gua dapat ya, body fat gua ternyata high, padahal gua kurus nih, tapi body fat tinggi. Terus muscle gua normal, terus ada stress level, ada sleep trackernya juga. Nah, ini semalam gua udah tes ya, tidur gua 6 jam 44 menit. Nah, ini detail tuh ketahuan ya, ini dapat skor 90. Wih, mantep. Jadi tidur gua tuh remedialnya 1 jam 37 menit, deep sleepnya cuma 1 jam 18 menit, light sleepnya 3 jam 49 menit. Terus juga ini bisa dipakai untuk teleponan, tapi ya di aplikasi telepon biasa ya, bukan di WhatsApp atau Telegram. Terus bisa ngelihat standar ya, ada kompas, ada barometer, terus juga bisa ngelihat cycle menstruasi. Terus juga buat nafas ya, pernafasan kita kalau yang sering kayak cemas dan lain-lain. Nah, ini bisa pakai fitur ini. Udah sih itu, ada Find My Phone, selebihnya standar ya. Terus juga ada meditasi. Nah, jadi sekali lagi yang paling menarik dari smartwatch ini pertama adalah desainnya. Menurut gua ini desainnya cakep ya. Gua kasih nilai 8,5. Dia nggak terlalu manly. Jadi dipakai cowok oke, dipakai cewek juga oke, sederhana, simple, tapi tetap terlihat modis. Cuma paling ya pentilnya ini agak kegedean aja ya, karena ini bisa buat diputer-puter. Nah, pas diputer-puter ini juga ada tuh getarnya, deret. Nah, tapi memang getarnya tidak seenak Pixel Watch, belum seenak Galaxy Watch, apalagi Apple Watch ya. Tapi not bad ya, ada sensasi getar-getarnya kayak gini. Terus juga yang gua suka lagi, ini layarnya udah AMOLED, terang 1500, brightness-nya 1500 nits, dipakai di luar ruangan udah enak banget. Terus juga watch face-nya cakep-cakep, ganteng-ganteng, gratis ya, bisa pilih, dan ada always on display-nya. Aduh ya, keren banget bener-bener. Satu lagi yaitu fitur-fiturnya ya, termasuk ada sleep tracker, itu kepake banget. Terus juga training readiness-nya, jadi kita bisa tahu kondisi badan kita setelah kita pakai dulu ini selama 5-7 hari untuk tidur. Dan baterainya juga ini kan awet, ngecasnya juga cepat relatif ya, 2 jam aja udah full. Terus terang sangat tertarik dengan si Amazfit ini. Nice job ya buat Amazfit bawa ini ke Indonesia.